Halo anak-anak, selamat datang di YouTube channel Bu Rina. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pelajaran, bahasa Indonesia, dan IPA. Kita mulai dari pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, apabila anak-anak diminta untuk mencari informasi penting sebuah bacaan, anak-anak dapat menemukan informasi penting tersebut dengan menggunakan kata tanya. Untuk mempermudah anak-anak membuat kalimat tanya, anak-anak bisa menggunakan kata tanya untuk membuat kalimat tanya dengan menggunakan adik simbah. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Dan bagaimana? Setelah menemukan informasi penting yang ada dalam bacaan, anak-anak dapat membuat sebuah bacaan baru dari informasi penting yang sudah anak-anak temukan. Dalam menyusun bacaan baru, anak-anak harus menggunakan kalimat efektif. Apa ya ciri-ciri kalimat efektif itu? Yang pertama, memiliki unsur penting. Minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat. Selanjutnya, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Kita akan belajar tentang ciri khusus hewan. Setiap hewan mempunyai ciri khusus untuk membedakannya dengan hewan lain. Ciri khusus membantu hewan untuk mempertahankan hidupnya. Hewan pertama yang akan kita bahas adalah kelelawar. Kelelawar mempunyai ciri khusus yang pertama. Kelelawar adalah hewan nokturnal, yaitu hewan yang mencari makan atau beraktivitas pada malam hari. Kelelawar tidur dengan cara yang unik, yaitu menggantung dengan badan terbalik. Kelelawar biasanya tinggal di gua-gua atau pohon yang tinggi. Makanannya nyamuk, ngengat, lalat. Tetapi ada juga jenis kelelawar yang memakan buah-buahan dan mengisap madu. Cara kelelawar mencari makan yaitu dengan mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Lalu, melalui bunyi pantulan tersebut, kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda. Kemampuan tersebut dikenal dengan istilah ekolokasi. Yang kedua adalah cecak. Cecak mempunyai ciri khusus yaitu memiliki bantalan perekat di kaki sehingga dapat menempel di dinding. Cecak juga mempunyai kemampuan autotomi, yaitu kemampuan melindungi diri dari musuhnya dengan memutuskan ekor. Tapi jangan khawatir, ekornya masih bisa tumbuh kok. Cecak menangkap mangsanya dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Bebek. Bebek mempunyai ciri khusus yang pertama, mencari makanan di perairan dangkal dan tanah berlumpur. Bebek bentuk paruhnya agak panjang dan lebar, atau sering disebut dengan paruh sudu.
sehingga memudahkan bebek untuk mencari makan di air dan lumpur. Kaki bebek berselaput di antara jari-jari kaki agar bisa berenang dan memudahkan bebek berjalan di lumpur. Bebek memiliki lapisan minyak pada bulunya, sehingga tubuhnya tidak basah ketika berada di air. Binatang selanjutnya adalah unta. Unta memiliki punuk yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari debu dan pasir. Unta banyak minum dan sedikit berkeringat. Unta memiliki kaki panjang dan telapak kaki yang tebal. Selanjutnya adalah bunglon. Bunglon adalah hewan reptil yang gerakannya lambat. Makanannya belalang, lalat, dan capung. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungannya. Bunglon menangkap mangsa dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Burung hantu. Burung hantu sama seperti kelelawar. Mereka adalah hewan nokturnal. Tetapi, burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, sehingga memudahkannya untuk menemukan mangsa. Leher burung hantu lentur, sehingga kepalanya bisa berputar ke segala arah. Hewan terakhir yang akan kita bahas adalah semut. Semut mempunyai antena untuk menyentuh, membau, merasakan getaran bunyi, dan berinteraksi satu sama lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.